Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya khair ya akhi. Alhamdulillah Selamat khair. datang, selamat datang. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Mas? Alhamdulillah. Tamam insyaallah. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai hukum positif karena berhubung Positif, karena saya sendiri kan tidak banyak mengerti, bahkan bisa dikatakan tidak mengertilah tentang hukum positif tadi. Ini mengenai hal-hal perjanjian, Mas. Perjanjian. Ya. Kan terjadi di masyarakat kita kan ketika ada transaksi, itu kan ada perjanjian. Perjanjian. Ya, entah jual beli atau apa itu kan biasanya pakai perjanjian. Perjanjian. Surat perjanjian. Ya, kita menyebutnya itu hitam di atas putih, Mas. Nah, hitam di atas putih. Dan pada umumnya kita itu selalu menyediakan materai. Jadi ketika mau membuat perjanjian, kita sibuk. Kita posang ke sana kemari. Mau cari materai kan gitu. Ya itu. Karena kita mereka beranggapan kalau tidak ada materai, perjanjian itu tidak sah secara hukum negara, katanya seperti itu. Bagaimana itu penjelasan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebenarnya saya memang sempat beberapa hari ini dapat pertanyaan. Cuma kenapa ini momennya pas, mungkin Gusti Allah menunjukkan panjenengan untuk kita sharing ilmu pas dengan tema yang pas. Masya Allah. Subhanallah. Jadi kalau kita berbicara tentang perjanjian terutama perjanjian yang sifatnya menimbulkan dampak hukum, peristiwa hukum dan lain sebagainya. Acuan kita tentu ada di perdata. Kalau di perdata, kalau perjanjian kita 1320 bahwa perdata itu jelas mengatur di situ bahwa sah tidaknya perjanjian itu terdiri dari 4, harus tercukupi. Yang pertama, sepakat. Artinya antara pihak dalam perjanjian itu, entah kalau itu sifatnya jual beli, penjual dan pembeli, sepakat. Yang kedua, kecakapan. Ini yang paling penting, Mas. Artinya kecakapan orang tersebut sudah cakap dan bisa menjadi subjek hukum. Artinya bukan anak-anak, bukan orang yang sedang sakit, lupa ingatan atau gila dan lain sebagainya. Artinya cakap hukum, mengerti substansi daripada perjanjian itu apa perjanjiannya. Terus kalau seumpama ini dilanggar, dia juga paham ada klausul tertentu yang mengatur itu. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Perjanjian itu harus ada hal tertentu. Apa yang dijanjikan? Substansinya. Yang dibuat perjanjian ini apa? Contohnya jual beli. Intinya ada barangnya yang dijual, ya kan? Terus ada orang yang membeli dan lain sebagainya. Yang ketiga, suatu hal kausa yang halal. Jadi intinya dalam perjanjian itu terdiri dari empat hal ini yang harus terpenuhi. Dari penjelasan itu kira-kira dari 4 itu ada enggak disebut materai? Tidak ada materai. Nah, makanya ada materai. Makanya materai itu sebenarnya perjanjian mau ada materai, tidak ada materai, selama tercukupi 1320 pasal 1320 perdata ini sudah sah secara jadi tidak usah lagi ya kita tidak harus ada materai. Materai kan di pasaran kan ada yang 3.000, ada yang 6.000, bahkan yang terbaru 10.000. Bahkan kadang kalau tidak ada yang 6.000, ada yang 10.000, kita disuruh beli 6.000 2 lembar katanya. Itu bagaimana kalau itu terjadi sebuah peristiwa perjanjian di mana itu terjadi pada malam hari, toko-toko udah tutup semua, kan gimana? Kan kesulitan juga. Gitu. Jadi tidak dalam perjanjian walaupun tidak ada materai itu sah. Yang penting terus mengenai formalitas tanda tangan. Formalitas tanda tangan. Kita kan sudah sama-sama tahu bahwa setiap perjanjian itu harus tanda tangan. Bagaimana dengan mereka yang tidak bisa tanda tangan?
Nah, kalau tidak bisa tanda tangan kan bisa dengan bukti cap jempol. Tapi lagi-lagi dalam klausul yang 4 itu tadi yang saya sebutkan, sebab yang membuat perjanjian itu sah kan tidak ada materai. Jadi udah jempol aja udah. Substansi materai itu sebenarnya yang paling penting untuk diketahui, substansi materai itu sendiri. Berarti sudah jelas berarti ini ya. Sudah Jadi jelas. perjanjian tidak harus bermaterai. Tidak harus bermaterai. Mungkin bisa disebutkan Mas dasar hukumnya kenapa sampai ada pemahaman di masyarakat setiap perjanjian penting itu harus bermaterai. Setiap perjanjian penting harus bermaterai. Nah, Asalnya itu kok pas sampai beredar seperti itu di masyarakat? Asalnya berasal dari kurangnya penyuluhan atau kurangnya edukasi tentang regulasi materai itu sendiri. Dan definisi materai itu apa materai ini, terus fungsinya untuk apa, itu sih itu sebenarnya. Jadi materai ini jelas sekali tegas di Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai bahwa dokumen yang akan dijadikan perjanjian yang akan dijadikan dokumen dan itu harus dimaterai, yang akan dijadikan dokumen untuk dilanjutkan atau untuk dijadikan bukti di persidangan. Artinya materai ini sebagai bukti bahwasannya, nah kalau rokok cukai, artinya sudah dokumen yang akan dijadikan bukti di persidangan atau dokumen yang berkaitan dengan hak-hak ya kan, yang akan menimbulkan hak, itu harus melalui materai. Nah pertanyaannya, bagaimana suatu perjanjian yang sudah sah tapi lupa tidak dimaterai? Ya, seperti apa penjelasannya? Bagi perjanjian atau dokumen yang tidak bermaterai, maka itu tinggal ke kantor pos untuk dinasehlen namanya. Kalau bahasa sederhananya dileges, tinggal dikasih materai, dan stempel paraf dari petugas pos, sudah itu sah secara sudah bebas dari bea materai. Itu sudah jelas itu Mas, tambah jelas. Jadi perjanjian kita umpamanya saya lah ada transaksi seperti apa, jual beli itu apa, yang tidak sempat untuk dibelikan materai terlebih dahulu. Jadi kita seperti yang jenengan sampaikan tadi, kita bawa ke kantor pos untuk dinasehlen atau dileges. Berarti sudah itu secara sah secara hukum juga. Iya, artinya sudah perjanjiannya sah, kita sudah bayar pajak ke negara gitu loh. Intinya sebagai kas negara itu materai. Substansinya ada di situ sebagai kas negara. Tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya sebuah perjanjian atau perikatan. Gitu. Jadi kita sudah jelas kayaknya. Jelas ya. Jadi intinya terakhir, kasih banyak. Iyakum jazakumullah khair juga. Jadi kesimpulannya adalah yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwasanya perjanjian itu sah selama tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama sepakat pihak-pihaknya untuk mengikat ya kan dirinya dalam suatu perjanjian. Yang kedua kecakapan para pihak dalam perjanjian itu. Yang ketiga suatu hal tertentu. Yang keempat klausul yang halal. Jadi kalau udah terpenuhi ini, mau ada materai, tidak ada materai, sudah sah. Dan yang terakhir, bagi yang lupa mematerai, silahkan datang ke kantor pos untuk dimaterai. Sudah cukup kasih ya? Banyak ya. Karena kepentingan saya, kebutuhan saya mengenai penjelasan tentang materai sudah cukup. Saya mohon pamit untuk pulang ke rumah. Jadi sebelum pulang, jadi perlu dicoba dulu ini. Ini kopi khas kita. Alhamdulillah. Tidak ada materainya kalau ya, tidak usah materai. Ya, saya coba Mas ya. Bismillah. Tidak ada rasanya. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.